Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Miki Lutfia, mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Manajemen di Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah tentang analisis etika bisnis pada kasus greenwashing dan manipulasi citra perusahaan, studi kasus ilustratif PT Green Life Indonesia. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana praktik greenwashing dapat terjadi dalam sebuah perusahaan, bagaimana dampaknya terhadap stakeholder, serta bagaimana solusi yang dapat dilakukan berdasarkan teori etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Pada era bisnis modern saat ini, perusahaan tidak dinilai hanya dari kemampuan menghasilkan keuntungan atau profit, tetapi juga dari tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Masyarakat dan investor saat ini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan. Mereka ingin mengetahui apakah perusahaan benar-benar menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Namun, meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan juga menimbulkan sebuah permasalahan yang disebut greenwashing. Greenwashing adalah praktik ketika perusahaan membangun citra seolah-olah peduli terhadap lingkungan, tetapi kenyataannya tindakan operasional perusahaan tidak sesuai dengan klaim yang disampaikan. Contohnya, perusahaan yang mengiklankan produknya sebagai ramah lingkungan, tetapi masih menghasilkan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Praktik ini menjadi masalah etika karena konsumen dan investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar. Sebelum masuk ke kasus, saya akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan. Pertama adalah etika bisnis. Etika bisnis merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus menjalankan bisnis dengan prinsip kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan transparansi. Selanjutnya adalah konsep ESG. ESG terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah environmental, yaitu bagaimana perusahaan menjaga lingkungan. Yang kedua adalah sosial, yaitu bagaimana perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat dan konsumen. Yang ketiga adalah governance, yaitu bagaimana perusahaan menerapkan tata kelola yang baik. Pada kasus ini, ketiga aspek ESG mengalami masalah karena perusahaan gagal mengelola lingkungan, merugikan masyarakat, dan memiliki tata kelola yang kurang transparan. Kasus yang saya bahas adalah studi kasus ilustratif mengenai PT Green Life Indonesia. Perusahaan ini merupakan produser air minum dalam kemasan yang selama 5 tahun ini terakhir membangun citra sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Perusahaan menggunakan slogan 100% ramah lingkungan, menjalankan berbagai program CSR, melakukan kegiatan penghijauan, serta mengklaim bahwa kemasan produknya dapat didaur ulang. Namun hasil investigasi menunjukkan adanya perbedaan antara klaim perusahaan dengan kondisi sebenarnya. Ditemukan bahwa sekitar 80% limbah plastik tidak didaur ulang. Terdapat pemasok yang membuat limbah ke sungai dan laporan keberlanjutan hanya menampilkan informasi positif tanpa menjelaskan masalah lingkungan yang terjadi. Akibatnya, perusahaan mengalami penurunan reputasi, konsumen melakukan boikot, investor menarik dana, dan akhirnya pemerintah melakukan investigasi. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa pelanggaran etika
Yang pertama adalah greenwashing, yaitu memberikan klaim ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan fakta. Kedua adalah manipulasi informasi karena perusahaan tidak memberikan laporan keberlanjutan secara transparan. Yang ketiga adalah kerusakan lingkungan akibat lemahnya pengawasan terhadap limbah dan pemasok. Keempat adalah pelanggaran kepercayaan stakeholder karena keputusan konsumen dan investor dipengaruhi oleh informasi yang tidak lengkap. Dan yang terakhir adanya lemahnya tata kelola perusahaan karena sistem pengawasan dan budaya etika belum berjalan dengan baik. Kasus ini dapat dianalisis menggunakan teori fraud triangle dari Donald Creasy dan fraud diamond. Teori ini menjelaskan bahwa fraud yang terjadi karena 3 faktor ya menurut fraud triangle ini. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Dalam kasus ini, tekanan berasal dari keinginan perusahaan untuk mempertahankan citra positif, meningkatkan penjualan, dan menarik investor. Yang kedua adalah opportunity atau kesempatan. Kesempatan muncul karena lemahnya audit internal, kurangnya pengawasan terhadap laporan ESG, dan tidak adanya sistem kontrol yang kuat. Ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi. Hal ini terlihat ketika direksi menganggap manipulasi informasi sebagai bagian dari strategi pemasaran. Kemudian Proud Diamond menambahkan satu unsur lagi yaitu capability. Dalam kasus ini manajemen memiliki kemampuan karena memiliki akses dan kewenangan untuk mengatur informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Selanjutnya saya menggunakan konsep Good Corporate Governance atau GCG. Terdapat 5 prinsip utama GCG. Yang pertama adalah transparansi. Perusahaan seharusnya memberikan informasi yang benar, tetapi dalam kasus ini informasi lingkungan tidak tersampaikan secara lengkap. Yang kedua, akuntabilitas. Manajemen harusnya bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Yang ketiga, responsibilitas. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Keempat, independensi. Yaitu keputusan perusahaan tidak boleh hanya dipengaruhi kepentingan keuntungan jangka pendek. Kelima, fairness atau kewajaran. Semua stakeholder berhak memperoleh informasi yang adil. Jadi di sini stakeholder merasa dirugikan. Dalam kasus PT Green Life Indonesia, prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara optimal. Menurut stakeholder teori yang dikemukakan oleh Freeman, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan. Stakeholder tersebut meliputi konsumen, investor, pemerintah, karyawan, masyarakat, pemasok, dan lingkungan. Dalam kasus ini, seluruh stakeholder mengalami dampak negatif. Selain itu, konsep triple bottom line menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan harus mempertimbangkan 3 aspek, yaitu people, planet, and profit. People berarti perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, planet berarti perusahaan harus menjaga lingkungan, profit berarti perusahaan tetap memperoleh keuntungan. Namun pada kasus ini perusahaan terlalu fokus pada profit sehingga mengabaikan people and planet. Dari sisi bisnis, greenwashing memberikan resiko yang besar. Dalam jangka pendek, perusahaan mengalami penurunan penjualan, boikot konsumen, penurunan harga saham, serta meningkatnya biaya krisis komunikasi. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan dapat kehilangan reputasi
kesulitan mendapatkan investor ESG, menghadapi tuntutan hukum, dan kehilangan loyalitas pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan dari praktik greenwashing hanya bersifat sementara, sedangkan dampak negatifnya dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, perusahaan harus meningkatkan transparansi dengan menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik. Yang kedua, melakukan audit independen terhadap laporan ESG dan sustainability report. Ketiga, memperbaiki pengelolaan limbah dan melakukan evaluasi terhadap seluruh pemasok. Keempat, membentuk komite etika serta menerapkan whistleblowing system. Whistleblowing system penting karena memberikan ruang bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran secara aman. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan ISO 37001 untuk memperkuat budaya kepatuhan dan integritas. Menurut saya, perusahaan harus memahami bahwa kepercayaan konsumen tidak dibangun hanya melalui iklan, tetapi melalui tindakan nyata. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun dan dapat hilang karena hanya satu tindakan yang tidak etis. Perbaikan perusahaan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama yaitu 0-3 bulan, perusahaan melakukan audit menyeluruh, evaluasi pemasok, dan membentuk tim kepatuhan. Pada tahap kedua yaitu 3-6 bulan, perusahaan menerapkan whistleblowing system, SOP ESG, dan pelatihan etika bisnis. Pada tahap ketiga yaitu 6-12 bulan, perusahaan melakukan audit ESG independen, persiapan ISO 37001, serta menerbitkan laporan keberlanjutan yang lebih transparan. Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat membangun kembali kepercayaan stakeholder. Sebagai kesimpulan, praktik greenwashing merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang dapat memberikan dampak besar terhadap perusahaan dan seluruh stakeholder. Melalui analisis Proud Triangle, Proud Diamond, Good Corporates, Governance ESG, Stakeholder Theory, dan Triple Bottom Line, dapat diketahui bahwa akar masalah utama berasal dari lemahnya tata kelola dan kurangnya budaya integritas. Perusahaan yang berkelanjutan bukan hanya perusahaan yang memperoleh keuntungan besar, tetapi perusahaan yang mampu menjaga keseimbangan antara people, planet, dan profit. Oleh karena itu, transparansi, tanggung jawab, dan integritas harus menjadi dasar utama dalam menjalankan bisnis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.